Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel kesayangan kita semua dari Desa Merajut Asa. Ya, jadi ini saya bawa daun muda dan daun tua. Nah, ini namanya pucuk mata nandau. Jadi kalau bahasa kami pucuk mata nandau atau pucuk matahari, atau boleh juga dikatakan daun matahari. Jadi nama pohonnya ini dinamakan dengan daun matahari. Ini zaman dulu itu dijadikan sebagai skincare atau bedak wanita-wanita zaman dulu ya. Jadi ini suku Dayak di pedalaman biasanya memanfaatkan daun ini sebagai bedak untuk menangkal sengatan matahari. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah dia bisa langsung digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Diambil daun mudanya yang warna pink ini ya, jadi atau warna merah muda, diambil dari beberapa tangkai, dia tangkai panjang seperti ini, daunnya seperti menjari ya. Nah, seperti ini, lalu dihaluskan dengan menggunakan telapak tangan seperti ini. Nah, ini terus diputar-putar dia sampai keluar busa. Nah, seperti ini ada busanya. Nah, ini ada busa seperti ini. Kemudian biasanya langsung disapukan ke wajah. Nah, jadi disapukan seperti. Nah, biasanya muda-mudi pada zaman itu karena tidak ada skincare. Jadi ada budaya di sini, budaya handep manugal. Jadi nanam padi, atau kalau di istilah di Jawa itu nandur ya. Nah, tapi karena kita ini tada hujan, artinya tanah kering, jadi kita nanam padi itu secara ditugal. Nah, karena kan panas, cuacanya panas, jadi muda-mudi itu menggunakan ini langsung. Kalau dia lupa bawa bedak, dia langsung gunakan ini sebagai skincare seperti ini. Nah, ini insya Allah tahan untuk menahan terpaan sinar matahari, karena waktu nanam padi tidak ada perlindungan kecuali kalau kita menggunakan tutup kepala ya. Tapi walaupun menggunakan tutup kepala, tetap terik matahari itu terasa menyengat ya, karena ini Kalimantan, ini kan jalur Katulistiwa, jadi suhunya sangat panas sekali karena daerah yang dilalui Katulistiwa. Nah, jadi ini diantaranya yang digunakan sebagai penangkal dari terpaan sinar matahari. Malamnya mereka biasanya kalau sudah pulang malam hari, biasanya ini dijadikan ramuan bedak. Jadi bedak itu terbuat dari bahan-bahan alam ya, tapi pada dasarnya dari beras yang dihaluskan, direndam dulu, kemudian dihaluskan, diberi ramuan-ramuan. Di antara ramuannya adalah ini ya. Jadi pucuk mata nandau ini malam mereka bedakan, atau waktu menugal itu, nanam padi itu bedakan. Nah, menggunakan pucuk mata nandau. Ini kalau yang tuanya seperti ini. Sehingga zaman dulu tetap walaupun kita cuacanya panas, tetapi kulit kita orang Dayak tetap putih-putih karena dia menggunakan bahan dasar dari alam, belum kenal skincare. Dan ini di pedalaman tentu masih menggunakan ini ya. Jadi menggunakan ini salah satunya. Banyak lagi yang lain-lainnya.
Jadi ini saya akan perkenalkan beberapa tumbuhan dan manfaatnya yang berada di sekitar seputaran kebun saya ini. Ini tadi saya petik sambil lewat di jalan ya. Jadi dia tumbuh bekas ladang, ada tumbuh ini. Nah, ini jadi seperti ini. Siapa tahu ada di antara teman-teman nemu yang seperti ini. Aromanya tidak ada, biasa aja. Tidak ada aroma dan tidak ada pengaruhnya dengan kulit kita ya. Jadi ini saya gunakan ini di wajah. Gatal juga enggak. Jadi netral. Nah, seperti itu. Kalau sudah agak kering, nah ini bisa kita bersihkan atau kita cuci dengan air. Tapi selama proses menugal biasanya mereka adu tebal-tebalan, bahkan dengan menggunakan bedak putih ya. Jadi bedak putih itu adu tebal-tebalan supaya sengatan matahari itu tidak langsung mengenai kulit. Nah, ini oke ya, demikian dulu informasi yang bisa saya berikan untuk pengetahuan kita bersama. Semoga nantinya bisa menginspirasi, siapa tahu dari Tanah Daya ini keluar ide yang lebih alami untuk membuat wajah-wajah warga Indonesia semakin cantik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.